Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Misa akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 7 pagi dengan petugas. Kor lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santo Dominikus. Dirijen Ibu Berta Trihartiningsih, Pemazmur Saudari Vincentia Ari Anggraeni, Organis Saudari Febrina, MC Saudari Cecilia Dwi Arini, Lektor Ibu Lucy dan Ibu Sisilia Miranti, Pasio, Saudari Sisilia Arini Luberta, Saudara Fabianus Arya Wijanarko, Saudara Rafael Andi, dan Saudara F. Bowo Dwi Saputro. Miss Dinar, Agatha, Andin, dan Putri. Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto dan Bapak Antonius Hari Adi Kristono. Tata altar, tim tata altar. Non-liturgi lingkungan Santa Ana. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama Rp856.000. Kolekte kedua Rp728.000. Teks misa Rp75.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama Rp367.000. Kolekte kedua Rp423.000. Teks misa Rp19.000. Akan diadakan kerja bakti pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 8 pagi. Mohon partisipasi seluruh umat. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 487. Oh
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak, ibu bapak semuanya, berkah dalem. Syukur kepada Tuhan, sore hari ini kembali kita boleh dipersatukan dalam Ekaristi Kudus Minggu Prapaskah yang kelima. Semakin dekatlah kita mendekati pula misteri iman di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus Penyelamat kita. Oleh karena itu, hari ini melalui sabda-sabda yang akan kita dengarkan dan renungkan, teristimewa Injil Suci, kembali kita akan diajak untuk mensyukuri betapa Allah sungguh maha belas kasih. Ia menantikan dan mengajak siapapun untuk hidup dalam keselamatan, bukan hidup di dalam dosa. Kisah tentang perempuan yang kedapatan berzina hari ini menjadi pengingat kita semua bahwa Allah juga membela mereka yang tertindas, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami penganiayaan. Dan kita diingatkan untuk bersama Yesus hadir membela keadilan, memperjuangkan kebenaran, supaya dengan demikian kita juga terus menjadi berkat karena Allah juga hadir memberkati kita. Wujud Ekaristi kita sore hari ini dimohon oleh Mbah Paini dan Putra Wayah dari lingkungan Merapi Sari untuk mendoakan Bapak Agustinus Suwarto Tulus yang telah 4 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Maka mari kita satukan wujud ini dan juga wujud kita semua dengan terlebih dahulu kita menyesali dosa, memohon kerahiman dan pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun menuju kemuliaan. Engkau bersabda, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Engkau juga bersabda, aku pun tidak akan menghukum engkau, pulanglah, dan mulai sekarang jangan berdosa lagi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Belas Kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon,
berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita
kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, mungkin di awal ini sebelum saya memulai permenungan kita dalam homili, baiklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya tidak ada yang bertanya-tanya sopo to kuwi, kok ana wujudan anyar. Baik, nama saya Romo Antonius Dodit Haryono, bukan Dodit Mulyanto ya. Ya, saya ditunjuk oleh Bapak Uskup menggantikan Romo Alexius Dwi Arianto yang waktu itu menjabat sebagai Romo Vikep Kevikepan Kedu. Lalu Romo Ari sekarang mendapatkan tugas baru sebagai rektor di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Saya dan Romo Ari adalah satu angkatan, maka ketika Romo Ari ditanya Bapak Uskup, sopo sing arep ganteni Vikep neng Kedu, lalu Romo Ari dengan cepat mengatakan, "Dodit mawon." Enggak tahu bagaimana, lalu Bapak Uskup segera menelpon saya dan saya akhirnya ya mau ndak mau daripada nanti di minyak suci Bapak Uskup. Yeah, itu jadi. Lalu kesempatan ini memang saya minta kepada Romo Koko karena saya juga ingin berkenalan dengan umat di kuasi paroki Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Tadi siang saya sudah datang dan sempat bertemu dengan Romo Koko yang seperti itu beliaunya. Ya, selalu ubet untuk mendapatkan uang demi paroki tercinta. Ya, maka itulah Romo Koko. Dan saya juga mengenal Romo Koko sejak seminari Mertoyudan karena beliau dulu adalah frater pamong saya. Ya, dan sekarang menjadi rekan seimamat saya. Okay. Tadi juga saya sudah datang disuguhi macam-macam, itu ada apa itu dele edamame macam-macam. Iki enak iki, nah, pokoknya gratis nggo Romo Vikep gitu. Pokoknya gratis mau saya. Nah, itu perkenalan saya dan saya tinggal di pastoran Santo Ignatius Magelang ya. Ya, maka terima kasih sudah boleh bertemu dengan Anda semua, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak di paroki kuasi paroki Santo Petrus Paulus Ngablak ini.
Begitu saja dulu. Nah mungkin kaya ngopo to bentuke ya, supaya supaya tidak bertanya-tanya. Nah ini bentuknya ya seperti ini ya. Rada-rada gilani gitu. Ya seperti ini nggih. Baik. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan Minggu Prapaskah yang kelima kita sudah memasuki masa yang sebetulnya adalah masa persiapan untuk Minggu Palma. Maka ada Minggu Kesedihan, ini sudah ditutup, salib, kemudian patung-patung suci ditutup. Ya, kita masuk dalam Minggu Keheningan, mempersiapkan Minggu Palma, minggu depan. Dan meskipun demikian, Injil hari ini, sabda-sabda Tuhan, tetap mengajak kita untuk mensyukuri bahwa Allah menghendaki sebuah hidup yang baru, hidup yang ada dalam keselamatan, bukan hidup di dalam kedosaan. Bacaan pertama tadi yang kita dengarkan dari kitab Yesaya, mewartakan sebuah ajakan supaya umat Allah sungguh hidup baru, karena Allah membangun jalan menuju sebuah situasi yang lebih baik adanya. Umat senantiasa diingatkan bahwa Allah mencintai, bahwa Allah berbelas kasih, dan tinggalkanlah masa lalumu, masa di mana umat Allah seringkali berdosa dan berulang-ulang melakukan dosa. Tetapi Allah tetap mencintai umatnya. Bukan Allah mencintai perbuatan dosa. Perbuatan dosa dan dosa tetap dibenci oleh Allah. Tetapi pelaku dosa atau pendosa tetap diingatkan. Mereka diingatkan untuk meninggalkan masa lalunya, hidup baru sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kita ingat kemarin dalam bacaan Injil Minggu Prapaskah keempat, Minggu Letare, kisah tentang anak yang hilang. Dan kini dilanjutkan dalam Injil Yohanes, kisah yang begitu dramatis, kisah yang heroik, karena Yesus berhadapan kembali dengan musuh-musuhnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di mana mereka adalah orang-orang yang merasa paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan surga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dengan mudah menghakimi seorang perempuan yang dituduh kedapatan berzina dan mengedepankan hukum Taurat Musa, bahwa orang-orang yang seperti ini layak untuk dihukum mati, bahkan dihukum dengan cara yang hina, dilempari batu sampai mati. Sebuah hukum yang mengerikan. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman ini. Dan itu mungkin masih dipraktekkan. Kita sudah membuang semuanya itu. Saudari-saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berupaya menjebak Yesus. Kalau perempuan seperti ini, hukum Taurat Musa memerintahkan supaya perempuan ini dibunuh, dilempari batu. Apa pendapatmu? Mereka ini sebetulnya mengorupsi hukum. Dalam hukum Taurat Musa, bukan hanya perempuan yang kedapatan berzina yang dihukum, tetapi laki-lakinya juga harus dihukum. Tetapi ini yang disyarat di hadapan Yesus adalah perempuan. Maka saudari-saudara, seringkali memang ketidakadilan diterapkan pada perempuan. Opo-opo sing disalahke wong wedok. Ketika ada pemerkosaan dan sebagainya, dengan enak pelaku pemerkosaan mengatakan, "Lah dia pakai pakaian seperti itu kok." Enak saja menuduh. Padahal biasanya seperti itu karena di dalam pikirannya itu adalah pikiran kotor. Hamba wong wedok diblebet tutup rapet gitu.
ngantek kaya lemper gitu. Ning nek pikiran ngeres, pikiran kotor gitu. Apapun bisa terjadi. Gitu. Jangan menyalahkan perempuan pakai ini, pakai itu dan seterusnya. Laki-laki itu yang harus dididik. Gitu. Supaya pikirannya tidak pektor, gitu. Tidak pikiran kotor, tetapi pikiran yang benar, pikiran yang lurus, gitu. Karena memang sering terjadi, gitu. Kita lihat betapa bahwa dengan kata-kata wah harus dibungkus ini dan itu, supaya ini supaya itu, ya itu hanya karena supaya laki-laki saja mau menunjukkan kekuasaannya kepada perempuan. Persis seperti tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terus menyalahkan perempuan sebagai pembuat onar, pembuat dosa. Kita tidak akan pernah setuju itu. Yesus dengan tegas menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa bahwa mereka adalah orang yang layak menghukum orang-orang yang dianggap berdosa. Saudari-saudara, harap ini juga menjadi kewaspadaan kita semua. Seringkali kalau kita itu merasa orang yang suci, orang yang berdoa setiap hari, orang yang merasa dekat dengan Tuhan, kita mudah menghakimi, mencaci maki, mengafir-ngafirkan orang-orang di sekitar kita yang dalam pikiran kita tidak selaras dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Katanya orang beragama, katanya orang beriman, tetapi tindakannya bengis melebihi setan. Mengerikan. Atas dasar agama, orang bahkan bisa membunuh sesamanya dengan mudah, menjatuhkan hak penghakiman seenaknya sendiri. Kamu jelek, kamu kafir, kamu layak dihukum mati. Enak saja. Itulah orang-orang beragama yang merasa dirinya memiliki Tuhan, yang merasa dekat dengan Tuhan, persis seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jangan kita sampai terjatuh pada sikap-sikap seperti itu. Murid-murid Yesus harus mempunyai pikiran yang benar, pikiran yang lurus, bukan pikiran yang ngawur. Kita dididik oleh Tuhan menjadi orang-orang yang mengedepankan akal sehat, bukan akal sesat. Saudari-saudara, tindakan Yesus kepada perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil tadi sungguh luar biasa. Ia tahu apa yang diinginkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka ia mengatakan sebuah kalimat yang menohok. Barang siapa di antara kamu tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang melempar batu pertama kepada perempuan ini. Dan kemudian mereka semua segerombolan laki-laki bengis ini mundur teratur. Dimulai dari yang tertua. Maka nampaknya ada korelasi. Tambah tua malah nambah dosa. Hati-hati. Tambah tua ki sosok malah kakean dosa. Padahal katanya rambut sudah putih meninggalkan dunia hitam. Tetapi apa yang terjadi? Tambah tua merasa bahwa wah, aku, kesombongan tertentu. Tadi dikisahkan dengan jelas. Semuanya mundur teratur dimulai dari yang tertua. Semakin tua kita justru diajak, tambah tua, ojo nambah dosa. Ananging tambah tua, tambah umur, kudu tambah wicaksono. Jangan justru menjadi orang yang ngawur kesana kemari. Nanti bisa-bisa peribahasa terjadi. Tua-tua keladi. Tambah tua, tambah gilani. Sesera karuan itu. Saudari-saudara, sungguh hari ini Tuhan Yesus
mengingatkan dan mengajak kita untuk juga menjadi orang yang hadir membela orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dan jangan sampai kita juga jatuh pada sikap-sikap seperti Farisi dan ahli Taurat yang mudah menghakimi, yang mudah mempersekusi, yang mudah menuding-nuding orang lain sebagai yang salah. Mari kita juga justru harus mawas diri. Orang Jawa mengatakan waniyo dides awakmu dhewe. Ojo seneng metani salaing liyan. Waniyo dides. Jangan hanya mudah nyinyir, jangan mudah menuding. Tudingono awake dhewe. Ya. Apakah dengan demikian Tuhan Yesus kemudian mau membebaskan semua orang begitu saja? Tidak. Pengadilan tetap diperlukan. Tetapi jangan sampai kita mudah main hakim kepada sesama. Dosa dan tindakan dosa tetap dibenci oleh Tuhan. Tetapi setiap pendosa dikasih Tuhan supaya hidup baru, meninggalkan masa lalu. Sehingga dengan demikian ia hidup sebagai orang yang diselamatkan, hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam kedosaan. Dan itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada perempuan tadi dengan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudari-saudara, semoga kalimat ini juga menjadi kalimat yang meneguhkan kita semua, sabda yang meneguhkan. Kita juga adalah orang-orang berdosa. Jangan kita terjatuh, terpengaruh seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita justru mawas diri, wani dides awake dhewe, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bijaksana, semakin beriman dengan benar, dan kita tetap mampu menghadirkan berkat Tuhan melalui tindakan-tindakan yang benar teristimewa. Berani hadir membela mereka yang mengalami ketidakadilan dan penindasan. Mari kita sebagai murid-murid Tuhan hadirkan diri berkat untuk sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sekarang kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang benar Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita salib dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, setia dan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, pembentukan badan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan pengantaraannya telah memberikan kesempatan hidup baru bagi seluruh gereja. Ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas diri sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Kami mohon, kabulkanlah doa. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga seluruh anggota masyarakat di Indonesia dijiwai semangat pengampunan dan kerukunan. Kami mohon, bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu Engkau menyapa mereka yang menjauhkan diri daripadamu. Dan dari umat-Mu kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan para penderita di sekitar kami,
dan di tempat-tempat lain kami mohon. Allah Bapa Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Agustinus Suwarto Tulus yang telah Kau panggil menghadapmu 4 tahun yang lalu. Berkenanlah Engkau mengampuni segala dosanya dan persatukanlah saudara kami ini dalam kebahagiaan surgawi bersama para kudus dan para malaikat. Dan berkati pula seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar tetap Kau kuatkan dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak mengaturkan ujud-ujud pribadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maharahim, kami pun takkan berani melemparkan batu pertama, sebab kami pun orang berdosa. Tolonglah kami dalam pertobatan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus-Mu, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Surga dan
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa dan pujian syukur kita dengan menyanyikan Bapa Kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Allah Maha Kasih, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti Putra-Mu menuju kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, kita akan segera mengakhiri Ekaristi pada sore hari ini. Maka terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kita rayakan. Terima kasih juga untuk seluruh petugas liturgi maupun non-liturgi, sehingga Ekaristi kita bisa kita rayakan dengan penuh sukacita dan juga kehikmatan. Dan terima kasih juga saya boleh merayakan Ekaristi ini bersama Anda semua di Kuasi Paroki Santo Petrus Paulus Ngablak. Semoga Anda semua bersama juga dengan keluarga sungguh-sungguh dalam berkat Tuhan dan terus menjadi murid-murid Kristus yang siap menghadirkan berkat dan juga siap untuk hidup baru dalam keselamatan Tuhan, menjadi orang-orang yang juga menebar kasih dan damai. Tuhan memberkati. Mari sekarang kita siapkan hati dan budi kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur